Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilenur Afifah, nama lapangan saya Afi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan juga menjelaskan mengenai dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 ini dan juga cara mengatasinya. Saat ini, Indonesia dan juga negara-negara di seluruh dunia sedang dihadapkan oleh sebuah penyakit yang sangat mengejutkan, yaitu COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona. Dikabarkan penyakit ini sudah mulai mewabah sejak bulan Desember lalu tahun 2019. Penyakit ini mewabah dari Wuhan, Cina. Tentu penyakit yang menjadi pandemi di seluruh dunia ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai bidang. Dengan adanya pandemi ini, mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentu memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Misalnya saja adanya pembatasan dalam berinteraksi sosial. Pembatasan dalam berinteraksi sosial itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Pertama, di bidang ekonomi. Dengan adanya pandemi ini, perekonomian di Indonesia menjadi tersendat sehingga pemenuhan kebutuhan manusia pun menjadi sulit. Bahkan pengusaha-pengusaha harus mengalami kerugian atau bahkan gulung tikar. Untuk itu, para pengusaha perlu melakukan sebuah inovasi baru sehingga usahanya tersebut tetap bisa berjalan meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Namun ada pula para pengusaha-pengusaha kecil yang mereka tidak memiliki modal untuk melakukan inovasi baru sehingga mereka terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. Lalu yang kedua, di bidang pendidikan. Dengan adanya pandemi ini, pemerintah pun menerapkan kebijakan baru di bidang pendidikan, yaitu dengan diadakannya pembelajaran online. Mungkin bagi sebagian orang, pembelajaran online bukanlah suatu hal yang sulit. Namun bagaimana dengan mereka, orang-orang yang tinggal di daerah pelosok, di mana di daerah mereka tidak ada sinyal? Tentu mereka sangat kesulitan dalam mencari sinyal. Mereka harus keluar rumah dan juga berjalan jauh hanya untuk mencari sinyal agar mereka tetap bisa belajar. Lalu bagaimana lagi dengan mereka yang tidak memiliki handphone ataupun teknologi yang bisa menunjang kegiatan mereka? Mereka bahkan tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Lalu di bidang kesehatan, selain memiliki sisi negatif, pandemi COVID-19 ini juga memiliki sisi positif, terutama dalam hal kesadaran masyarakat dalam kesehatan. Masyarakat menjadi tahu akan pentingnya kebersihan. Mereka sadar bahwa kebersihan itu sangat penting bagi diri mereka agar kuman, virus, atau bakteri tidak masuk ke dalam tubuh mereka. Misalnya saja mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Mereka menjadi rajin mencuci tangan. Selain menghindarkan dari virus corona, mencuci tangan juga menghindarkan masyarakat dari bakteri-bakteri dan virus-virus lain yang juga bisa menyebabkan penyakit di tubuh mereka. Lalu juga dengan penggunaan masker. Dan menggunakan masker tidak hanya mencegah masyarakat dari virus corona, tetapi juga mencegah dari debu dan juga gas-gas yang beracun masuk ke tubuh mereka. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai bagaimana cara mengatasi atau mencegah terjadinya penularan virus corona. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dengan mencuci tangan diharapkan yang mungkin di tangan kita itu terdapat virus-virus yang menempel itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin ketika kita dari bepergian lalu ada virus yang menempel, virus itu tidak masuk dalam tubuh kita. Lalu yang kedua adalah penggunaan masker. Kita dituntut untuk menggunakan masker ketika kita terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja atau untuk keperluan-keperluan yang lain. Dengan masker, mungkin ada orang di luar sana yang terinfeksi virus corona, namun virus tersebut tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga hidung ataupun rongga mulut. Juga bisa saja mungkin kita secara tidak kita ketahui kita ini sedang terinfeksi virus corona.
bisa saja kita menularkan virus tersebut kepada orang-orang yang lebih rentan. Namun dengan masker, itu dapat mencegah penularan dari diri kita terhadap orang-orang lain yang lebih rentan seperti orang yang sudah tua, ibu-ibu hamil, dan juga mereka yang sudah mengidap penyakit kronis. Lalu yang ketiga adalah melakukan pembatasan fisik atau pembatasan sosial. Dengan melakukan pembatasan fisik dan juga pembatasan sosial, hal tersebut bisa mencegah kita dari virus corona. Dengan melakukan pembatasan fisik minimal 1,5 meter, hal tersebut bisa mencegah penularan virus corona. Karena menurut penelitian, virus corona itu bisa melompat dari satu tempat ke tempat yang lain sejauh kurang lebih 1 meter. Nah, dengan kita melakukan pembatasan fisik, virus corona tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Selain hal-hal tersebut, kita juga bisa menunjang untuk mencegah virus corona dengan menerapkan perilaku-perilaku yang baik atau membiasakan aktivitas-aktivitas yang baik seperti membersihkan lingkungan sekitar. Dengan lingkungan yang bersih, kita akan terhindar dari berbagai macam kuman, penyakit, bakteri, dan juga virus, sehingga kita bisa terhindar dari virus corona. Selain itu, kita juga harus menjaga pola makan dengan makan makanan yang bergizi dan juga rajin berolahraga. Dengan begitu, badan kita menjadi sehat dan juga daya tahan tubuh kita menjadi kuat sehingga bisa menyerang atau melawan penyakit atau virus corona. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.